Ya, Shalom, jemaat terkasih Tuhan. Sekali lagi dong, Shalom, Shalom luar biasa. Masih vibes liburan ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kita, tapi mau tetap semangat di dalam Tuhan siang hari ini. Amin. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita siang hari ini. Kamu datang ke hadirat Tuhan, siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kalau kami mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh kembali Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan kembali diberi satu kali kesempatan lagi Tuhan, untuk kami mau bersama-sama memberi waktu kami yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Bapak, kalau kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau siang hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah hadir bersama dengan kami, dan kami boleh mendapatkan itu hari ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, Engkau satu-satunya tempat perlindungan untuk setiap kami Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kaulah kekuatanku. Makasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tak akan pernah goyah Tuhan. Karena kami tahu kami punya pribadi yang hebat dalam hidup kami. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau boleh puji dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan dari hatimu, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, perlindunganku. Kasih Tuhan Yesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah,
menjadi kekuatan setiap kita. Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Pada benteng yang teguh dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan dialah Yesus, dialah Yesus satu-satunya Allah itu, satu-satunya pribadi itu yang kita boleh punya, yang kita boleh sembah. Dialah Yesus.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, sungguh-sungguh katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita lebih sungguh lagi katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu siang hari ini. Di dalam satu nama kami buka Tuhan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Bersemangat ya puji Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Sukacita siang hari dalam Tuhan, amin ya. Haleluya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yes. Mari sama-sama siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Bahwa Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan yang mampu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus.
Inilah pujian yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau senantiasa memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, silakan duduk. Ya, kita mengalami libur panjang, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, libur panjang, Lebaran, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya, tentunya kita ini menginginkan menjadi serupa dengan Kristus, ya. Saudara dan saya tentunya ingin menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, salah satunya serupa dengan apa? Perkataannya. Ada juga dengan perbuatannya, ada juga dengan pikirannya. Tetapi pada hari ini kita akan berbicara, akan saya sampaikan serupa dengan Kristus dengan perkataannya. Kenapa dengan perkataan? Karena perkataan ini penting sekali bagi kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Perkataan ini penting sekali buat manusia, buat saudara dan saya. Seberapa pentingnya perkataan itu, mari kita melihat di dalam Yakobus, saudara kesatuan, Yakobus 3 ayat yang keempat dan yang kelima. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumuninya. Ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat ini mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa mulut kita, lidah kita itu gak main-main, saudara kekasih dalam Tuhan. Walaupun kecil dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, ia cuma beberapa persen porsinya saja, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Efek kuasanya dan akibat dari perkataan ini bukan saja mempengaruhi tubuh kita, tetapi mempengaruhi nasib kita ini, saudara Tuhan. Dan bukan saja hari ini, tetapi juga sampai ke waktu yang ke depan, saudara Tuhan. Perkataan ini memang sungguh luar biasa, saudara Tuhan. Saudara percaya enggak? Orang yang dengan ucapan yang tadinya sehat bisa mati, saudara Tuhan. Saya ingat ada kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, saudaraku. Di Jakarta itu memang, ya saya tidak perlu sebutkan, ada dokter yang cukup kalau ngomong itu sadis, saudara Tuhan. Kalau ngomong itu tidak pakai perasaan. Pernah satu hari ada seorang bapak-bapak yang memang sakit, saudara Tuhan, sakit, ya, badannya sakit tapi masih bisa jalan, saudaraku. Nah, dia masuk ke rumah sakit itu ke dokter diperiksa. Saat datang dia duduk, dokter ini bilang, ngapain lu kemari katanya? Lu kan bentar lagi mau mati. Ngapain lu berobat? Udah senang pulang. Saudara tahu nggak? Itu yang dari rumah bisa jalan, keluar dari rumah sakit langsung dipapas, saudaraku. Itu berarti kekuatannya itu sungguh luar biasa, saudara kekasih Tuhan. Itu mempengaruhi kepada tubuh, bukan saja kepada tubuh, tetapi kepada masa depan hidup seseorang juga, saudara kekasih Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa orang ngomong yang berakhir di penjara. Kita menyaksikan karena ucapannya, karena ocehannya, orang itu berakhir di penjara. Ada juga yang berkata, saudara kekasih Tuhan, ada juga yang berkata,
Ada orang yang pintar ngomong itu kadang-kadang dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Orangnya mah nggak pinter-pinter banget Pak, tapi dia pinter ngomong. Sama si bos itu dia pinter ngomong, sehingga dia dapat posisinya bagus dalam pekerjaan. Sebetulnya dia kalah dengan orang yang pinternya beneran. Yang pinternya pinter benar banget, tetapi orang ini nggak pinter ngomong, sehingga dia nggak dapat posisi yang baik. Jadi perkataan itu nggak main-main loh saudara-saudara. Walau lidah cuma beberapa senti panjangnya, tetapi yang keluar dari situ itu berpengaruh besar sekali. Nah, ayat ini mencoba menunjukkan itu. Ayat ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa lidah ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ada sebuah penelitian yang menarik sekali dari seorang profesor dari Jepang, namanya Masaru Emoto. Mungkin saudara pernah dengar. Dia itu meneliti kekuatan perkataan terhadap air. Ya memang sih orang Jepang ini kadang-kadang itu pola pikirnya aneh-aneh saudara kasih Tuhan ya. Kadang-kadang di luar kebiasaan orang ya. Apa saja yang dia bisa teliti, termasuk ini air dia teliti. Ya, kita ini kalau mau jujur mana kepikiran meneliti air, saudara Tuhan. Bagaimana katanya reaksi kita kalau ngomong terhadap air. Nah, itulah yang diteliti oleh Profesor Masaru Emoto ya. Kita lihat saudara Tuhan gambarnya. Ini dia meneliti dan menemukan reaksi air terhadap perkataan yang diucapkan manusia terhadap air itu. Kita lihat gambarnya. Banyak saudara Tuhan ya. Kalau kita di sini dikatakan ya, gambar ini setelah diperbesar ribuan kali, air itu diperbesar ribuan kali, maka muncul gambar seperti ini ya. Yang kalau kita melihat, kalau kita ngomong thank you atau terima kasih kepada air itu akan berbentuk seperti kristalnya bagus ya. Thank you. Nah itu ya. Misalnya kita berkata terima kasih ya air, kamu sudah membuat saya ini hausnya hilang. Nah maka akan terbentuk kristal seperti itu. Kalau kita ngomong wisdom, hikmat, kebijaksanaan, bijaksana kepada air, maka kristalnya itu akan berbentuk seperti itu. Terus kalau kita berkata I love you, nah kristalnya ini bagus sekali saudara-saudara. Airnya itu kristalnya bagus sekali. Jadi kristal di dalam air ini berubah ketika kita mengucapkan sesuatu kepada air itu. Makanya kalau kita mau minum, kita bilang sama airnya, terima kasih ya air, engkau ini sudah melepaskan dahaga saya. Tetapi saudara Tuhan, ada hal yang menarik. Kalau kita berkata you full, bego lu, wah kamu ini payah ya kepada si air. Kita berkata, maka kristalnya itu gambarnya ambiar, ya, gambarnya ambiar, nggak ada bentuknya, saudara Tuhan, nggak ada berbentuk. Atau kalau kita ngomong you make me sick, kamu ini rese, kamu ini nyebelin banget, kamu ini membuat aku muak, aku benci sama kamu. Ya, bentuknya jelek sekali, saudara Tuhan. Yang menarik gambar dua yang terakhir. Dikatakan air yang terpolusi sebelum didoakan, modelnya seperti itu ya, sebelum didoakan. Tetapi air yang polusi yang setelah didoakan, gambarnya luar biasa. Dia airnya terpolusi, tetapi setelah didoakan yang terakhir itu gambarnya luar biasa. Jadi jangan remehkan kuasa doa loh saudara. Waduh, kalau ngomong doa terus mah kelihatannya kita cuma ngomong doang. Di doa itu kita cuma ngomong doang, nggak ada apa-apa, nggak ada reaksinya. Saudara-saudara, ngomong itu nggak cuma doang. Ngomong itu nggak cuma doang. Kalau ngomong cuma doang begitu aja, semua orang bisa jadi pembicara. Betul? Coba saudara yang suka ngomong, suruh berdiri sendiri. Gemeteran saudaraku, ya. Gemeteran. Jangankan suruh ngomong. Saya kenal dengan orang yang, aduh kalau orang bilang itu lemes, menurut cewek. Tetapi kalau disuruh berdoa aja kakinya gemeteran saudaraku.
gemeteran. Jadi ngomong itu nggak pakai doang, saudara kasih Tuhan. Ngomong itu bukan asal ngomong, ya. Ngomong itu nggak doang, bukan cuma asal jadi pembicara, ya. Ngomong itu sendiri ada kuasanya, ada kekuatannya. Karena begitu didoakan dari air yang kristal yang gak ada sama sekali menjadi satu bentuk kristal baru yang bagus. Profesor Masaru ini meneliti bertahun-tahun untuk menemukan hal ini. Dan kemudian yang menarik adalah saudara-saudara kasih Tuhan, pernah suatu hari Profesor Masaru ini mengumpulkan beberapa orang, ya, kurang lebih 11-12 orang. Ini ada di YouTube-nya saudara Tuhan. Di depannya itu ada satu gelas. Disuruh orang ini dia berdoa, mengucap syukur, ya. Dan saudara harus ketahui bahwa Profesor Masaru ini bukan orang Kristen, ya. Dia itu seorang ilmuwan sejati. Dia itu hanya peneliti sejati, ya. Saudara, setelah disuruh berdoa dan mengucap syukur sambil divideokan dari awal sampai akhir, dari situ terlihat bentuk kristal-kristal itu mulai bermunculan. Dari cerita ini, saudara Tuhan, penelitian ini meneguhkan dan menguatkan bahwa perkataan kita itu ada kuasanya, ada efeknya. Lebih dari separuh tubuh kita ini isinya cairan, saudara Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat tertentu kepada seseorang, ada efeknya. Dan bukan hanya kepada tubuh saja sebenarnya, tetapi kepada jiwa, kepada roh, bahkan kepada kehidupan kita seterusnya. Jadi perkataan kita ini mempunyai kuasa, saudara Tuhan. Ada sebuah kepulauan namanya Kepulauan Solomon, ya. Kepulauan Solomon ini berpenduduk, dan penduduknya itu agak unik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, agak unik. Uniknya apa? Kalau penduduk ini mau membuka lahan baru untuk dia bercocok tanam, dia nggak perlu bakat, dia nggak perlu tebang, saudara Tuhan. Atau ada pohon, misalnya pohon besar, itu mengganggu dia, pemandangannya itu mengganggu sekali, saudara Tuhan. Daunnya mungkin itu mengotori rumahnya, gampang. Orang penduduk Solomon ini, Kepulauan Solomon ini gampang untuk menghancurkan pohon itu. Dia hanya apa? Mengucapkan kata-kata makian. Saudara, contohnya ini, ya. Tentunya orang yang kuat, ini dia naik ke pohon, ya. Dari pagi sampai petang, ini apa? Ngeluarin kata-kata makian. Sialan lu, kurang ajar, kurang lagi lah begitulah. Lu malah bikin repot gua, lu bikin susah lah, udah mati aja lu. Setiap hari dari pagi sampai petang, bisa perorangan, bisa gerombolan, itu mereka memaki-maki. Mereka lakukan bisa sampai 40 hari. Lakukan itu setiap hari. Dan anehnya, saudara kasih Tuhan, dengan cara ini ternyata selang beberapa hari pohon itu akan layu, kering, dan mati. Dan akhirnya pohon itu tumbang. Kalau saudara nggak percaya, untuk lebih yakin, searching di Google mengenai kebiasaan penduduk Kepulauan Solomon. Pulaunya kecil, penduduknya juga sedikit nggak banyak, tetapi dia mempunyai kebiasaan. Kalau dia mau tebang itu pohon dengan ucapan maki-makian saja, kurang lebih 40 hari pohon itu pasti tumbang. Itulah kekuatan atau kuasa perkataan yang kita ucapkan atau perkataan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya akan berbicara, akan berkhotbah tentang kuasa perkataan. Kuasa perkataan itu begitu penting sekali. Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, apa sumber sikap dan perkataan kita? Itu datangnya dari mana waktu kita mengucapkan sesuatu? Kita ngomong itu sumbernya apa? Pikiran dan hati kita pastinya. Orang ngomong itu pakai pikiran, orang ngomong itu pakai hati. Memang ada orang yang ngomong nggak pakai pikiran, orang ngomong itu seperti Tuhan nggak pakai hati.
Ada orang yang ngomong itu gak pakai pikiran, dia asal keluar saja. Setelah ngomong, dia baru kepikiran. Betul? Ada yang begitu? Ya, ada kan orang yang asal ngomong saja sesuai dengan Tuhan. Dia asal nyamblak aja, dia nggak dipikirin. Setelah ngomong, dia baru kepikiran. Iya ya, gue tadi ngomong apa ya? Dia tersinggung nggak ya? Dia, aduh gue jadi nggak enak hati. Nah itu namanya orang yang ngomong tanpa dipikirkan. Setelah itu baru kepikiran. Tetapi sudah Tuhan, ada juga orang yang ngomong itu nggak pakai hati, hatinya itu nggak dipakai. Orang itu ngomong keluar dari pikiran dan dari hati. Ingat saudara Tuhan, orang itu ngomong dari pikiran dan dari hati. Masalahnya saudara Tuhan, apa isi pikiran Anda dan apa isi hati Anda? Apa pikiran kita dan apa pikiran isi hati kita? Itu yang mempengaruhi apa yang keluar. Apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita, itu yang mempengaruhi yang keluar. Kalau isi hatinya itu luka, saudara Tuhan, kalau isi hati saudara dan saya luka, akan keluar dua jenis. Satu, curhat terus tentang lukanya. Dia curhat terus akan lukanya. Pernah gak ketemu dengan orang seperti itu, saudara-saudara Tuhan? Tiap kali ngobrol, entah lagi makan bareng, entah lagi di gereja, atau lagi apapun, setiap kali ketemu dia selalu cerita bahwa hidupnya ini malam, bahwa hidupnya ini sial, bahwa hidupnya ini tidak pernah beruntung. Wah, hidupku kok susah banget ya. Si ini begini, si itu begitu. Sampai kita mau ketemu dia, lama-lama itu jadi malas. Benar gak? Kalau kita ketemu orang model seperti itu, lama-lama kita mau ketemu, malas, saudara kasih Tuhan. Karena dia kalau ngomong selalu cerita luka hatinya terus, awan mendung terus. Lihat dia dari jauh aja udah kelihatan auranya, kayaknya auranya gelap. Karena dia selalu cerita lukanya terus. Yang itu lagi yang dia ceritakan. Bahkan saudara pesan Tuhan, bahkan kalau kita kasih tahu sama dia, kalau gua itu pernah dengar cerita lu, udah yang ketiga gua dengar. Gua ceritain lagi sekali lagi, supaya apa? Supaya lu mantep, ya, supaya lu yakin cerita gua. Pernah saudara menghadapi orang ketemu demikian? Kita udah dengar beberapa kali, ketemu cerita lagi, dan kita sanggah, enggak, gue pengen lu lebih yakin lagi cerita akan gue apa yang gue alami. Nah saudara pesan Tuhan, itu akan menjadi repot di dalam kehidupan kita. Tiap kali ketemu yang diomongin itu lagi. Saudara pesan Tuhan, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, semua yang keluar dari perkataannya itu melukai orang. Nah, kalau orang yang hatinya yang terluka, yang kedua, dia itu akan keluar perkataan-perkataan yang selalu melukai orang lain. Saudara-saudara, kalau ada orang yang perkataannya itu yang selalu melukai orang lain, setiap kali dia buka mulut, pasti ada yang berdarah, pasti ada yang terluka. Saudara Tuhan, pokoknya asal dia ngomong, pasti hatinya ada orang yang kena. Orang pasti terluka. Ini orang kok ngomongnya nyakitin terus ya. Dan repotnya saudara Tuhan, kadang-kadang dia nggak sadar, dia tidak sadar, atau kadang-kadang juga dia sadar, memang dia melakukannya seperti itu. Nah, itu adalah ciri orang yang hatinya terluka. Dia pengen melukai orang lain. Kemungkinan orang-orang seperti ini memang banyak luka dalam hatinya, dalam hidupnya. Maka yang keluar itu sesuatu yang melukai orang lain. Racun yang ada di dalam hati yang nanti juga itu keluar akan meracuni orang lain juga. Kita lihat ayatnya di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai ayat ke-11.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini nggak boleh ya terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Gak mungkin saudara kasih Tuhan satu sumber yang sama memancarkan dua jenis rasa air. Itu tidak mungkin. Harusnya enggak begitu kata firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, apa sumber hati dan pikiran kita? Sumbernya apa? Itu yang akan keluar dari mulut kita saudara-saudara. Pikiran juga sama. Apa yang kita percayai dengan pikiran kita nanti akan terekspresi keluar lewat perkataan-perkataan kita. Kalau ada orang yang suka ngegampangin masalah, memang ada orang-orang model tertentu yang suka menggampangkan masalah. Walah begitu doang aja kok. Itu berarti memang pola pikirnya dia itu seperti itu. Maka muncul kalimat-kalimat yang model seperti itu. Saudara-saudara, salah satu PR kita setelah pulang dari sini, kita ini kan pengen serupa dengan Kristus. Tetapi kita punya PR. Kita pengen hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Alkitab berkata akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari hidup saudara dan saya. Maka gak mungkin orang yang punya Roh Kudus itu akan mengalirkan kematian buat orang lain. Tidak mungkin. Orang yang punya Roh Kudus, dia pasti akan mengalirkan air kehidupan, bukan air kematian. Karena Roh Kudus naturnya adalah kehidupan. Nah, kalau kita sampai mengalirkan sesuatu yang tidak menghidupkan, kalau saudara dan saya mengalirkan sesuatu yang tidak menghidupkan, kita harus memeriksa hati kita masing-masing. Saya, saudara kasih Tuhan, sampai saat ini masih belajar terus memeriksa hati saya. Saya belajar seperti Daud. Daud berkata, selidiki aku ya Tuhan. Daud melakukan ini setiap malam. Setiap malam dia berkata, selidiki aku ya Tuhan. Saya juga belajar terus saudara-saudara Tuhan, apakah hati saya ini berkenan kepada Tuhan, apa belum saudara-saudara Tuhan. Apakah perkataan saya ini menyakitkan orang lain atau tidak. Itu yang menjadi PR saya setiap hari. Dan saya belajar minta ampun sama Tuhan setiap malam. Apakah Tuhan perkataan saya ini menyakiti hati orang atau tidak? Sudah bersama Tuhan, karena saya sadar memang tidak mudah mengendalikan lidah. Tidak mudah mengendalikan lidah. Kadang bisa keceplos keluar kata begitu saja. Betul? Apa betul? Kita kadang-kadang tanpa sadar keceplosan terus keluar. Nggak taunya menyakiti orang yang mendengarkan di samping kita. Kita semua ini punya PR. Kita ini harus merenung dan bertanya, sumber apa yang ada di dalam hati saya yang membuat perkataan-perkataan itu keluar? Sumbernya apa? Perkataan yang baik kalau sumbernya iri hati, itu lain ceritanya. Ya, perkataannya baik, tetapi sumbernya iri hati, maka itu akan menjadi manipulasi. Ya, saya ulang lagi saudara Tuhan. Perkataannya baik, tetapi sumber hatinya itu nggak baik, maka itu akan terjadi manipulasi. Kita iri sama orang, umurnya boleh sama, teman main, ya, kuliahnya bareng, tapi kok sekarang dia lebih sukses ya dari saya, rumahnya gede, mobilnya mewah, kok saya masih gini-gini aja ya. Lalu kita ketemu dengan teman kita yang sukses itu dia, dan kita berkata dan kita memuji dia. Memujinya dengan iri hati. Hebat ya kamu ya, luar biasa loh kamu. Padahal kita dulu sama-sama main ya, sama-sama kuliah. Lu nyontek, gue juga nyontek kan. Tetapi
Tapi kok nasib lu sekarang berbeda ya? Lu punya mobil mewah, rumah bagus, istri cantik, lu kayaknya udah punya semuanya ya. Kayaknya Tuhan tuh sayang ya sama lu. Kayaknya Tuhan tuh sayang sama kamu dalam hatinya. Tapi Tuhan gak sayang lu sama gua. Buktinya gua hidupnya masih marah, masih susah, masih begini-begini saja. Nah itulah saudara sama Tuhan, perkataannya baik, tetapi apa? Hatinya sumbernya gak baik, itu terjadi manipulasi. Saudara kekasih Tuhan, walau keluarnya pujian tetapi sumbernya iri hati. Nah ini bahaya saudara-saudara, ini yang sering kita lakukan seperti itu. Saudara-saudara, saya masih belajar setiap hari dalam hal ini. Dalam hal ini setiap hari saya masih belajar. Dan apa yang saya keluarkan dari mulut ini yang sering kali keceplosan. Apalagi dalam keadaan emosi. Ya, apalagi dalam keadaan emosi. Maka dari itu saya harus sering menjaga hati. Menjaga hati itu penting sekali. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, ayat yang terkenal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati kita, untuk kita selalu waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kalau hati kita ini nggak benar, saudara Tuhan, akan banyak orang yang terluka. Kalau hati kita tidak benar, akan banyak orang yang terluka. Banyak hal-hal yang kotor nanti secara otomatis itu bisa keluar, saudara Tuhan. Orang dalam kesadaran kuat, dia bisa menjaga ucapannya. Betul? Kalau orang dalam kesadaran kuat, dia bisa menjaga perkataannya. Contohnya saya lagi berdiri di sini, kesadaran saya kuat. Saya nggak mungkin keluar kata-kata maki-maki, betul? Kesadaran saya kuat, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kesadaran kita nggak kuat, itu bisa emosi mendadak. Dan penelitian membuktikan kalau orang dalam emosional, ya, orang dalam keadaan emosional, kesadarannya itu menurun drastis. Orang dalam keadaan emosional, kesadarannya itu menurun drastis. Semua yang buruk itu akan keluar. Disitulah kita bisa melihat orang itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat orang itu saat emosionalnya tinggi sekali. Kita bisa lihat, baik saat dia marah sekali, saat dia senang sekali, saat dia sedih sekali, saat dia takut sekali, itu semua akan keluar secara otomatis. Ekspresinya itu ada, saudara-saudara Tuhan. Nah, kalau kita nggak jaga hati kita ini dengan benar, nggak diisi dengan firman dan hadirat Tuhan, nanti yang otomatis itu sesuatu yang buruk itu akan keluar saat kita emosi, saudara Tuhan. Saudara-saudara, kita ini nggak selalu hidup dalam kesadaran yang kokoh, benar? Kita ini nggak selalu hidup dalam kesadaran yang prima. Ada masanya kita senggol bacok, betul? Lu senggol bacok. Makanya kita harus menjaga hati kita. Yang dijaga itu hati saya, bukan hati saudara. Jadi saudara juga harus menjaga hati saudara. Saudara tidak harus berkata saudara harus menjaga hati saya. Saudara bisa Tuhan, nggak bisa. Saudara nggak bisa ngomong, Pak, jangan ngomong gitu. Itu nggak benar, Pak. Itu bisa menyakitkan orang. Saudara tidak bisa mengontrol perkataan saya. Tetapi saudara bisa menjaga hati saudara. Begitu juga dengan saya. Pernah saudara ketemu dengan orang-orang demikian? Lu ngomong yang benar dong. Jaga perasaan orang. Orang itu kan ngomong, siapa lu? Atur-atur gua, mulut-mulut gua, ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Suami mencoba mengendalikan istri. Istri juga sama mencoba mengendalikan suami. Tetapi
Suami dan istri sama-sama gak mau dikendalikan. Itu masalahnya. Suami pengen mengendalikan istri, istri pengen mengendalikan suami. Masalahnya sama-sama gak mau dikendalikan. Mana ada orang yang mau dikontrol atau dikendalikan dan diatur-atur sama orang? Gak ada, saudara-saudara kasih Tuhan. Makanya ayat itu tidak berkata jagalah perilaku orang lain. Wah, gak bisa. Alkitab itu jagalah hati kita masing-masing. Kalau kita berkata jagalah hati orang lain, maka yang terjadi kita stres. Satu orang tidak bisa menjaga satu orang saja, itu akan stres. Apalagi banyak orang. Saya gak bisa menjaga hati saudara semua di tempat ini. Misalnya saya berkata, ayo ketawa semuanya. Ada yang gak ketawa, saya akan stres, saya akan sedih. Karena apa? Saya gak bisa mengontrol hati saudara-saudara sekalian. Saya hanya bisa mengatur diri saya sendiri, hati saya. Supaya kalau ada orang yang gak senyum, ya gak kenapa-napa, saya gak terluka. Karena hati saya sudah aman, saya sudah kuasai. Itulah saudara Tuhan. Nah, kalau hati saya gak terluka, otomatis saya yang keluar itu pasti akan hal-hal yang benar saat keluarnya. Kalau hati saya ini gak terluka, karena diisi oleh firman Tuhan dan oleh hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, Tuhan memerintahkan jagalah hatimu, bukan hati orang lain. Hati kita yang harus kita jaga. Tapi kalau saya coba ngatur orang, contoh yang lain, saya coba atur orang lain, dan ada yang nggak mau diatur sama Tuhan. Saya yang hadir di sini, saya atur ya, kamu begini-begini ya. Ternyata ada yang nggak mau diatur. Wah, orang ini kurang ajar, mereka nggak mau nurut sama saya. Wah, saya akan terluka dan saya akan kecewa, saudara Tuhan. Karena apa? Saya tidak menjaga hati saya. Kadang-kadang masalahnya dengan satu orang, tetapi kecewanya satu gereja. Saudara Tuhan, waduh ini gereja ini kurang asem nih, ya. Saudara Tuhan, kita kadang-kadang kecewanya sama manusia, marahnya sama Tuhan, ngambeknya sama Tuhan. Tuhan, udah gue nggak mau gereja lagi, gue nggak mau doa-doa lagi, apain? Ya, gue sebel ngeliat dia sama dia. Saudara Tuhan, kita kecewa sama manusia tapi marahnya sama Tuhan. Kesal sama orang, Tuhan yang ditinggalin. Itu banyak yang terjadi, saudara Tuhan. Terkadang kita mau mencoba mengatur orang, tapi kita nggak mau jaga hati kita, maka kita akan gampang terluka. Jadi kalau saudara dan saya mau mengatur orang, kita harus menjaga hati kita supaya kita ini tidak terluka. Hal yang sederhana dengan pasangan kita. Kita mau mengatur pasangan kita, kita harus siap menjaga hati kita. Sebab saat pasangan kita gak mau diatur atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita gak kecewa, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Waktu kita gampang terluka, kita ceritakan luka kita kemana-mana, atau melukai orang lain. Hanya itu kemungkinannya, saudara-saudara. Waktu saudara dan saya terluka, menyimpan hati yang luka, dua kemungkinan. Pertama, saudara menceritakan kelukaan saudara kepada orang lain, atau perkataan saudara melukai orang lain. Jadi apa sumbernya? Hati kita itu gimana? Pikiran itu gimana? Itu sangat menentukan perkataan-perkataan kita. Pria wanita, saudara-saudara Tuhan, saya ingatkan ya, saudara di sini, kalau mau menikah jangan membawa masa lalu lukamu itu masuk ke dalam pernikahan. Jangan. Ya. Yang mau menikah, yang mempunyai masa lalu yang luka harus dibereskan dulu, ya. Jangan dibawa sampai ke dalam pernikahan. Ada satu cerita, suami istri, istrinya marah. Kamu kok kalau pulang kenapa malam-malam sih? Pulangnya malam banget. Si suami jawab, lah lu nggak tahu, gua kan satpam.
Ya pasti pulang malam lah, betul kan? Kalau satpam pulang malam kan? Nah, ya tapi nggak bisa pulang malam setiap malam dong, nggak bisa. Ya mana bisa bos, saya kan satpam, saya harus pulang malam, itu biasa, tugas kerjaan. Masa lu nggak tahu sekali lagi, lu kan kawin dengan seorang satpam. Kenapa wanita ini mengeluarkan kata-kata yang melukai? Karena ternyata wanita ini sebelum dia menikah, dia pernah terluka dengan pasangannya. Kenapa? Pasangannya itu selalu pulang malam dan ngebohongin dia. Dia selingkuh dengan wanita lain. Dan itu tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Dia bawa sampai ke pernikahan. Dia bawa sampai ke pernikahan. Di pernikahan itu keluar secara otomatis kepada si suaminya yang seorang satpam. Nah ini ketiban pulung saudara Tuhan ya. Sakitnya kapan? Lukanya kapan? Keluarnya kapan? Saudara-saudara, ini banyak yang terjadi saudara Tuhan. Ya, lukanya bikinnya kapan dan nggak diberesin. Makanya perkataan itu akan keluar terus sampai sekarang setelah dia menikah. Banyak nggak yang begini saudara Tuhan? Banyak sekali. Banyak sekali. Ini baru salah satu contoh. Belum banyak kasus-kasus yang lain yang luka hatinya tidak dibereskan, dibawa ke dalam pernikahan. Bukanlah datanglah kerajaanmu, tapi datanglah nerakamu di bumi seperti di neraka. Belum mati aja udah ngalamin neraka di bumi. Jadi sudah kasih Tuhan yang mau menikah, bereskan dulu setiap luka-luka di dalam hati. Jangan engkau bawa di dalam pernikahan. Itu akan merepotkan sekali. Itu akan menderita sekali saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara Tuhan, kita harus selesaikan luka hati kita. Makanya hati itu penting untuk dibereskan. Hati itu penting sekali untuk dibereskan saudaraku, supaya kita ini bisa mendapatkan kehidupan. Yang kedua saudara Tuhan, apa tujuan dari perkataan kita? Saat saudara dan saya ngomong, itu apa tujuannya? Maksudnya apa saat kita ngomong? Kita seringkali saudara Tuhan saat bicara itu, saat ngobrol bisa berubah tujuan. Benar nggak? Saat kita ngobrol-ngobrol, bisa pindah, bergeser arahnya. Tapi kita nggak sadari, benar apa enggak? Awalnya sih mau kasih tahu kepada lawan bicara kita, mau kasih tahu. Awalnya mau kasih tahu sama lawan bicara kita. Di tengah pembicaraan terjadilah kekesalan hatinya. Hatinya kesel, nggak bisa jaga hati. Udah kesel nggak bisa jaga hati. Jadinya bukan ngasih tahu tapi ngasih pelajaran. Manusia itu mudah berubah-ubah. Tadinya mau kasih tahu jadi kasih pelajaran, saudara Tuhan. Emosi ini mudah sekali berubah dan tidak bisa diprediksi, saudara Tuhan. Orang yang tadinya tenang-tenang, tiba-tiba bisa bergejolak. Tetapi tiba-tiba juga bisa dia senang. Itu manusia, emosinya itu gak bisa diprediksi. Saya misalnya tenang-tenang, bisa mendadak kesempatan saya bisa menjadi marah. Tetapi beberapa menit kemudian saya juga bisa senang. Kenapa? Saya dapat telepon, tendernya goal, proyeknya berhasil. Wah, senang. Jadi saudara-saudara, emosi manusia itu tidak stabil. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saat kita ngobrol dengan seseorang dan setelah itu kita mendapat kekuatan. Pernah gak saudara ngobrol dengan seseorang setelah itu gue merasa dikuatin lu,
Itu namanya orang itu mendapatkan kasih karunia setelah berbicara dengan kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga orang yang diajak ngobrol, ada juga orang yang diajak ngobrol, setelah itu kepalanya jadi pusing. Kepalaku jadi pusing ngobrol sama dia. Kenapa? Nyebelin. Kenapa? Ngeselin. Kenapa? Bikin gue emosi. Pernah gak ngalamin seperti itu? Nah ya, banyak ya. Ada juga sih, saya yang punya teman yang sebesar Tuhan. Kalau ngobrol sama dia, kayaknya lebih baik dibatasi ya temanya. Kalau enggak emosi. Saya sering kali bilang, gua kalau ngobrol sama lu gua harus siapin obat darah tinggi nih. Kalau enggak tensi naik nih. Nah, itu selalu. Nah, itu sering kali begitu. Nah, tetapi kalau kita ngobrol, kita mendapatkan kekuatan, itu artinya kita beroleh kasih karunia. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah saat kita ngobrol dengan orang, orang itu dikuatkan, orang itu dihibur, bukan sebaliknya. Orang itu menjadi lemah, orang itu menjadi tawar, orang itu menjadi kepahitan. Inilah menjadi PR kita buat saudara dan saya yang harus kita kerjakan setiap hari. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, yang menyejukkan hati orang lain. Biarlah kita mau kerjakan ini setiap hari. PR saudara dan saya. Saya juga berusaha. Saya pengen kalau orang ngobrol sama saya, orang itu merasa sejuk, merasa dikuatkan, merasa dihibur. Bukan sebaliknya. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, seperti yang dicatat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-11 berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sebaliknya apa? Mulut orang tidak benar sumber kematian. Lawan katanya begitu. Mulut orang tidak benar adalah sumber kematian. Saudara, perkataan itu bisa menghidupkan. Karena kita ingat, dunia ini diciptakan oleh Tuhan melalui perkataan, melalui firman. Berfirmanlah Tuhan maka jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan jadilah ini, jadilah itu. Berfirmanlah. Perkataan berkuasa menciptakan dan menghidupkan. Saudara Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh yang sama saat menciptakan langit dan bumi ini tinggal di dalam hati saudara dan hati saya. Roh Kudus saat ini ada di dalam hati saudara dan saya, sehingga setiap perkataan kita juga harus menghidupkan orang lain, saudara-saudara. Jangan perkataan kita mematikan orang lain. Saat kita pulang, mari yuk kita sama-sama kita cek. Coba tanya pada diri sendiri, perkataan saya ini menghidupkan orang atau mematikan orang ya? Mari kita mengintrospeksi diri kita hari ini. Saya juga masih belajar. Apakah perkataan saya menghidupkan atau mematikan orang? Apakah perkataan saya ini melukai orang atau enggak? Itu yang kita harus renungkan dan kita kerjakan PR kita setiap hari. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah sumber hati kita ini sudah benar atau belum? Masih ada luka apa enggak ya? Masih ada kotor enggak ya? Masih ada yang perlu dibenerin enggak? Ini PR kita setiap hari buat saudara dan saya. Yang kedua yang perlu kita bertanya adalah, untuk apa saya ucapkan? Apa manfaatnya? Seperti yang tadi saya katakan, jangan kita ngomong baru kepikiran. Lebih baik ngomong, sebelum ngomong pikir dulu. Jangan setelah ngomong baru kepikiran. Sudah Tuhan, apakah perkataan saya ini bermanfaat? Enggak. Apakah perkataan saya ini membangun atau tidak? Atau kapan ya saya mulai belajar mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun? Itu juga harus ada keinginan di dalam diri saudara dan saya. Kita mau belajar, Tuhan, kayaknya gue pulang dari sini gue mau belajar dan mengucapkan kata-kata yang baik. Belajar. Ya tidak harus selalu jadi berubah,
Seperti Satria Baja Hitam berubah, tidak. Butuh proses, kadang-kadang jatuh bangun. Dan dalam proses itu jangan kita diledekin, jangan kita diketawain oleh pasangan kita, tetapi kita support, ayo kamu bisa. Saya juga sama, suka sama Tuhan. Seringkali saya mengingatkan, seringkali juga saya diingatkan oleh istri saya. Saling mendukung satu dengan yang lain. Kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang menghibur, itulah yang harus kita keluarkan. Kalau kita hidup dengan kesadaran seperti ini terus, saudara-saudara, maka cara hidup kita ini akan berbeda. Banyak orang itu masalahnya apa, saudara-saudara Tuhan? Hidup tapi gak sadar bahwa hidupnya ini seperti zombie. Tahu zombie? Zombie itu mati tapi hidup, hidup tapi mati. Dia menjalani hidup seolah-olah seperti dia lagi sadar. Ya, dia sadar, tapi semua yang keluar itu otomatis. Di luar kesadaran dia semua berjalan secara otomatis semua. Salah satu yang perlu kita belajar adalah menghidupi kita dengan kesadaran. Ini kalau dalam kecerdasan emosi disebut self-awareness. Kita sadar, kenapa ya aku ucapin dengan pemilihan kata ku ini, kenapa? Atau aku mau respon apa? Itu kesadaran self-awareness. Kesadaran emosi, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara ingat, karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Berikutnya, Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ketika kita punya kasih, kita akan mengerti bagaimana kita merespon kepada orang lain. Karena kasih, kita bisa merespon kepada orang yang kurang baik kepada kita. Karena kasih, kita bisa merespon kepada orang yang kurang baik kepada kita. Saudara-saudara bersama Tuhan, ketika kita punya kasih, kita akan mengerti bagaimana kita merespon kepada orang lain. Karena kasih, kita bisa merespon kepada orang yang kurang baik sama kita. Tetapi kalau kita nggak punya kasih, maka yang keluar adalah otomatis perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membunuh. Karena perbendaharaan kita adalah kepahitan, bukannya kasih. Mari mulailah dengan kita memiliki kasih Kristus, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu menghidupkan, bukan mematikan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih banyak sekali menutupi dosa. Undanglah Kristus masuk di dalam hati kita. Izinkanlah kasih Tuhan menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam perkataan kita. Amin. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut. Izinkanlah Kristus masuk di dalam kehidupanmu, saudara-saudara, pada siang hari ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut. Amin, amin.
Benar Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk kami mengasihi. Karena kami tahu Tuhan, dari sumber hati kami yang benar, maka akan keluar perkataan-perkataan yang benar Tuhan. Kenapa kami seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan menyakitkan? Mungkin kasih Tuhan itu kurang di dalam hati kami. Mungkin kami kurang mengizinkan Engkau masuk di dalam hati kami Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang pahit itu yang seringkali kami ucapkan Tuhan. Seringkali perkataan-perkataan yang membunuh itulah yang kami lontarkan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Izinkanlah kasih Kristus itu masuk dalam hati kami. Karena kami sadar kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan ampuni kami, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kami mau melakukan pekerjaan kami, memperbaharui hari kami. Setiap hari Tuhan dengan ucapan-ucapan yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semuanya pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, amin ya. Haleluya. Kita mau sama-sama untuk menjaga setiap perkataan kita supaya kita boleh melontarkan kata-kata yang membawa berkat untuk orang di sekitar kita. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada petugas untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh Tuhan berada di pertengahan ibadah kami siang hari ini. Dan kalau kami boleh Tuhan sudah memuji, meninggikan nama Engkau. Dan kalau kami juga Tuhan sudah boleh disegarkan dengan pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Dan biar itu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia dan boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami. Supaya kami boleh Tuhan melontarkan perkataan yang menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang boleh memberkati senantiasa Tuhan Bapak Gembala beserta dengan keluarga Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Terlebih Tuhan kehidupan pribadi lepas pribadi supaya semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang juga boleh memberkati setiap kami. Memberkati kami yang usaha Tuhan, kami yang bekerja, kami yang sekolah Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Dan Kau yang boleh memberkati setiap kami. Tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Biar berkat-Mu boleh sama untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. Saudara, hari Kamis ini kita ada doa, hari Kamis ini ada doa, dan juga pada hari Sabtu siang, jam 2 siang di tempat ini akan dilakukan pemberkatan nikah antara Saudara Rian dengan Saudara Selin, ya, di tempat ini jam 2, ya. Kalau saudara mau datang boleh, kalau enggak nanti di resepsi jangan lupa datang ya sama-sama, saudaraku. Itu saja. Nanti minggu
minggunya tetap harus ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boy Liwando dari GBI Ketik Telugong ya. Telugong akan melayani kita minggu depan. Itu saja saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Bagi mereka yang belum bisa hadir, mungkin karena masih masa-masa libur, Tuhan boleh menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pada hari Sabtu ini Tuhan, untuk pemberkatan nikah Saudara Ria dengan Saudari Selin Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin mereka Tuhan, boleh memimpin ibadah pemberkatan nikah ini Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh tampil sehat pada hari pernikahan yang kudus dan suci ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah tanggal 20 April ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, tangan yang kuat yang menyertai mereka semuanya ya Bapa. Dan juga berkat Tuhan berkatilah untuk ibadah doa hari Kamis dan juga hari Minggu. Tuhan boleh berkati Bapak Pendeta Boy yang akan melayani. Tuhan boleh memberkati di dalam pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jika Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik engkau masuk maupun engkau keluar dari rumahmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Maka dari itu, saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.